Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita lanjut di pembahasan 7. Ada yang kita kemarin itu udah kenal ya, sedikit tentang isim, ya ciri-cirinya itu ada alif lam depan, mim di depan atau di belakangnya tanwin, tamar butuh atau kasroh gitu ya. Dan juga isim domir yang 14 tersebut. Kita udah kenal harfu yang pendek-pendek, kadang dia nempel, kadang berpisah. Yang jelas kalau nempel di depan, kata yang ditempeli. Kemudian fi'il, kata kerja, kita udah kenal fi'il madi, tambahan di belakang yang baku itu. Fi'il mudhari, tambahan yang di belakang, yang di depan ya. Ada 4 huruf mudhoro'ah, anita. Kemudian ada tambahan alif, nun, waw, nun gitu sesuai dengan jamaknya berapa, laki dan perempuan ya. Sekarang kita kenalan lagi lebih mendalam dengan isim kembali ya teman-teman ya, kata benda. Jadi ini di pembahasan 7 ini saya mau kasih pembahasan tentang isim istifham, kata untuk buat kita paham alias kata tanya gitu ya. Istifham dari kata-kata paham ya. Jadi isim istifham berarti kata tanya gitu. Beberapa isim istifham yang teman-teman sering jumpai, hanya saya mungkin tidak tahu artinya ya. Yang tahu ini yang di tengah nih, ma apa gitu ya. Makanya dia kategori isim kemarin, semua yang pakai mim di depan isim kecuali min. Karena artinya dari, dia termasuk harfu. Nah, kalau ma itu isim ya, kan kalau yang artinya apa gitu ya. Kita lihat ini kam itu berapa, mata itu kapan, aina di mana, ayana kapankah, ma apa, man siapa. Nah, sering ini man siapa. Kaifa bagaimana. Semua kategori pada isim istifham kita latihan di slide berikutnya. Teman-teman bisa perhatikan di ayat 1 manakah yang isim istifham. Teman ketemu ayana ini di sini. Ayana. Ini kayaknya salah penulis, harusnya itu fathah ya, tapi ini kayaknya tanda harokat panjang yang terbikin ya teman-teman ya. Tidak sengaja. Oke, ayana, kapankah ya. Nomor 2 mana isim istifhamnya? Kaifa ya teman-teman, bagaimana. Nomor 3 itu ada itu, bukan min ya, tapi man. Ini ada 2 harfu fa, kan kemarin kita udah bahas fa itu wajib nempel. Kalau nempel pasti depan, artinya maka ya. Yang mannya ini isim istifham ke di sini siapa. Kemudian nomor 4 mata ya teman, mata nih kapan. Nomor 5 itu kam yang di tengah ini berapa. Yang di sini isim istifhamnya yang aina, kalau fa kan harfu. Nih aina di mana gitu ya. Nomor 7 man kayak tadi. Ya, siapa di sini. Kemudian kam berapa? Nomor 8. Nomor 9 kaifa bagaimana? Nomor 10 man siapa? Alhamdulillah. Udah, alhamdulillah terima ya, walaupun lupa lagi, tidak masalah. Alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur ya teman-teman. Itu isim istifham. Boleh dihafalin sendiri, oke, nggak masalah. Kita lanjut slide berikutnya. Ini pembahasan 8. Jadi kita mengenal masih isim, tapi kita kenalan dari segi jenisnya. Ada yang laki dan perempuan gitu ya. Jadi isim berdasarkan jenisnya terbagi 2. Isim mudzakkar, isim laki-laki ya. Dari zakar itu artinya itu laki-laki. Jadi yaitu benda yang dihukumi sebagai laki-laki baik berupa manusia ataupun selain manusia, benda hidup ataupun benda mati. Intinya isim yang dikategorikan laki-laki. Isim muannas pasti kebalikannya, yang dikategorikan perempuan. Nah, kok gitu? Kalau orang oke deh ada laki dan perempuan. Emang benda mati apanya laki dan perempuan gitu ya, nggak ada kelaminnya gitu ya. Teman-teman, ini seperti yang dalam kotak di sini. Kita ada zalika dan tilka, itu artinya itu, bedanya zalika itu laki-laki, tilka itu perempuan. Haza hazihi itu juga ini, bedanya haza ini laki-laki, hazihi ini perempuan. Nah, kalau Ahmad berarti pakainya zalika Ahmad, itu Ahmad atau haza Ahmad. Sangat tidak tepat ketika pakai zalika Fatimah, haza Fatimah, karena itu perempuan, harusnya tilka Fatimah atau hazihi Fatimah. Nah, kalau benda mati gimana? Nah, ada tipsnya teman-teman ya. Jadi dalam Islam gitu. Misalnya kita bun buku, itu pakai mana? Pakai yang mana? Laki apa perempuan? Nggak ada kelaminnya, gitu kan. Ada ya teman-teman ya.
ada caranya gitu ya. Jadi ini kategori laki-laki dan perempuan, tidak harus ada jenis kelaminnya kecuali orang ya. Kita masuk di sini pembahasan tentang isim muzakkar dulu ya. Isim yang laki-laki. Apa saja sih kategori isim muzakkar gitu ya? Ini teman-teman, isim yang tidak diakhiri tak marbutoh. Nah, itu tadi kayak kitabun, buku. Tidak diakhiri tak marbutoh, ta yang bulat ataupun yang bendera itu tak marbutoh. Maka dikategorikan laki-laki, berarti pakainya haza atau zalika. Zalika itu untuk laki-laki, haza ini untuk laki-laki. Kayak masjidun dikategorikan laki-laki, bukan masjidnya khusus laki-laki ya teman-teman, ya gitu ya. Dihukumi laki-laki, berarti pakai kata tunjuknya ini, itunya, itu yang versi laki-laki, haza sama zalika gitu ya. Kemudian nomor 2, semua nama laki-laki dong ya, kayak Aliyun, ya dihukumi laki-laki, Khalidun. Hamzah, walaupun ada tamar butohnya tapi di laki-laki, malaikah, malaikat juga dikategorikan laki-laki gitu ya. Ini isim muzakkar, isim laki-laki. Kita lanjut isim perempuan gimana? Nih, isim mu'annas, isim yang kategorikan perempuan. Ini kebalikan dari tadi, isim yang diakhiri takmar butoh, kayak madrasatun, sekolah, madrasah. Berarti ininya pakai hazihi, itunya pakai tilka. Bakorotun, sapi betina, ya pakai hazihi dan tilka. Jangan pakai zalika sama haza, itu mah untuk cowok ya. Kemudian semua nama perempuan teman-teman, Fatimah, Khadijah, Hindun, walaupun tidak ada tamar butoh tapi kita tahu dia perempuan ya. Nah, cuman kami perempuan ini sangat kaya. Banyak benda-benda yang dikategorikan perempuan. Semua nama kota dan negara, Jakarta, Indonesia, Padang, Mekah. Di depan ini Jakarta walaupun tidak ada tamar butoh, Indonesia tidak ada tamar butoh, Padang tidak ada tamar butoh, tetap dikategorikan perempuan. Jadi kalau teman-teman bilang itu Jakarta, berarti pakai versi ceweknya, Zalika laki-laki, Tilka yang cewek, berarti Tilka Jakarta. Ini Padang, pakainya jangan haza tapi hazihi gitu teman-teman ya. Ini kita bahas kalau laki-laki jelas tadi ya. Semua nama laki-laki atau yang tidak punya tak marbutoh di belakang, itu laki-laki. Kalau perempuan kebalikannya, semua nama perempuan yang pakai tak marbutoh, nama kota dan negara masih banyak nih, kita lanjut. Nih, semua anggota tubuh yang berpasangan, kayak uzunun, telinga. Kalau teman-teman nggak tahu artinya, teman-teman akan mengira ini isim laki-laki ya, karena tidak ada tak marbutoh. Padahal dia artinya telinga, kita kan dua, itu anggota tubuh berpasangan dihukumi perempuan. Ainun, mata, dihukumi perempuan walaupun tidak ada tamar butoh. Rijlun, yadun, ya, itu dihukumi perempuan karena anggota tubuh yang berpasangan. Semua anggota tubuh yang berpasangan dihukumi perempuan. Hidung gimana? Hidung dihukumi laki-laki karena tidak ada tamar butoh, juga bukan anggota tubuh yang berpasangan. Walaupun lubang hidungnya dua ya teman-teman. Fokusnya hidung. Jadi kalau teman-teman bilang ini telinga, berarti bukan haza ya, hazihi uzunun gitu ya. Kemudian seluruh huruf hijaiyah dari alif, bata, sajim, hako sampai ya gitu ya. Itu dihukum perempuan. Gunanya apa? Teman-teman kalau ngajar misalnya murid-murid ini alif berarti hadihi alif. Jangan hadza alif hadihi karena semua huruf hijaiyah dihukumi perempuan. Ada lagi nih semua benda-benda langit. Jadi kayak sama langit ya, komar, bulan, syams, matahari, najm, itu bintang, ard, itu bumi. Ini semua kategori benda langit maka dihukumi perempuan walaupun tidak ada tak marbutoh teman-teman. Bisa dibuktikan ntar tuh di Al-Quran sangat banyak. Jadi fiilnya buat perempuan, hia, dia perempuan. Sama sih kayak surah Al-Lahab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat siada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Tabat ada ta sukun di belakang, itu fiil madi untuk hia, dia perempuan. Kenapa pakai tabat? Karena kan ini yadun, tangan dihukumi perempuan, maka fiilnya pakai untuk perempuan. Kita lanjut, masih ada yang lain nih teman-teman. Perempuan sangat kaya. Ini ada yang di belakangnya alif maksurah, itu perempuan. Ini kayak kubro. Ini bukan kabir teman-teman ya, kubro, uzma. Ini alif bengkok, alif yang dia alif. Tapi kayak iya, cuma nggak ada titik. Itu disebut alif maksurah. Itu juga ciri-ciri mu'annas. Kemudian alif mamdudah.
Alif sama hamzah nih teman-teman, bukan alif saja, bukan hamzah saja. Di belakangnya itu tandanya perempuan. As-sauda'u alif itu di alif hamzah. Al-hamra'u, as-sahra'u itu perempuan itu. Kemudian isim-isim simai. Simai itu dia kata simak, dengar. Orang Arab mengkategorikan apa dari dahulu. Ini narun, nafsun, darun. Itu walaupun tidak ada tamar butoh, tapi dihukumi perempuan. Narun artinya api atau neraka. Intermezzonya dibilang karena banyak penghuni neraka itu perempuan. Makanya neraka dihukumi perempuan. Nafsun itu jiwa karena perempuan itu banyak baper. Maka dihukumi perempuan nafsun ya. Itu bercandanya. Darun ya, itu wilayah ya atau negara. Itu juga dihukumi perempuan. Ini disimak itu yang sering keluar. Simak-simak yang lain jarang keluar. Jadi teman-teman nggak harus hafal semuanya sih, cukup dimengerti aja gitu ya. Target kayak kita belajar itu, target jangan terlalu tinggi. Jalani aja, insya Allah ada hasilnya gitu teman-teman ya. Yang jelas tak marbutoh dengan tidak tak marbutoh itu kayak muslimun laki-laki, muslimah perempuan, ustazun laki-laki, ustazah perempuan itu mah alhamdulillah kalau itu didapat gitu ya. Ini yang terakhir, ya kayak yang terakhir ini ya. Ciri-ciri perempuan itu ya, semua isim yang jamak, yang banyak. Jadi nih dilihat ya. Kalau masjidun itu laki-laki, tidak ada kamar butuh. Kalau satu, ketika jadi masjid, masjid itu dihukumi perempuan. Jadi kalau haza masjid, kalau ini hazihi masjid. Kitabun itu laki-laki, ketika udah jamak jadi kutub itu buku-buku jadinya perempuan. Jadi kalau haza kitabun, hazihi kutub gitu ya. Baitun itu rumah laki-laki. Ini bukan tamar buto, ini tak biasa jadi dihukumi laki-laki ya. Baitun itu haza. Kalau sudah buyut ya, rumah-rumah berarti pakai hazihi teman-teman. Nah, ini kesimpulannya ya, isim muzakkar muannas. Nah, jadi ini kesimpulan ya teman-teman ya. Kalau isim muzakkar yang kiri itu semua nama laki-laki, kemudian isim yang tidak memiliki akhiran ta marbutah. Isim muannas yang perempuan itu kebalikannya. Isim yang ada akhiran ta marbutah atau semua nama perempuan walaupun nggak ada ta marbutah. Kemudian yang nggak ada ta marbutah lainnya tetap dikategorikan perempuan ketika dia nama kota negara, anggota tubuh yang berpasangan, abaikan ini salah menulisnya ya teman-teman. Kemudian huruf-huruf hijaiyah, kemudian semua benda-benda langit, walaupun tidak ada tamar butoh dia hukumi perempuan. Kemudian isim yang akhirannya ada alif maksuroh, yang alif bengkok itu, ya yang nggak ada titik. Kemudian yang diakhiri alif memdudah, yang alif sama hamzah dikategorikan perempuan. Isim-isim simai, yang familiar lah, yang sama-sama teman-teman ya, nar, neraka atau api, nafsun, jiwa ya, darun. Kemudian jamak yang tidak berakal. Kan tadi kita kalau bahas kitabun, itu kan benda yang tidak berakal tuh, yang berakal kan cuma manusia. Jadi kitabun itu dihukumi muzakkar laki-laki. Tapi kalau udah jadi kutubun, buku-buku, dihukumi perempuan. Masjidun laki-laki. Tapi kalau udah masajid itu yang disebut dengan jamak tidak berakal. Jadi benda-benda mati ini pokoknya yang tidak berakal lah atau binatang itu dihukumi perempuan ketika dia jamak. Jadi sangat kaya perempuan ya, teman-teman. Ini perlu diingat. Kita latihan di sini ya. Ini isimnya udah digaris-garis, cuman teman-teman jawab aja itu dia muzakkar atau muannas dan penyebabnya ya. Nomor satu itu al-qari'ah, ini isimnya jelas pakai tamar butoh perempuan. Annas ini dia walaupun jamak berarti apa? Dihukumi perempuan ya. Salah teman-teman, karena jamaknya di sini manusia, berarti tetap laki-laki. Kalau jamaknya tidak berakal baru dihukumi perempuan ya. Mabusus itu laki-laki, nggak ada tamar butoh. Hamzah dibilang perempuan mu'annas, salah karena Hamzah itu nama orang, dibaca dulu teman-teman. Jadi boleh fokus dengan tamar butoh segera, tapi perhatikan dulu maknanya. Hamzah itu nama laki-laki. Rasul oke okay, laki-laki ya. Hindun walau nggak ada tamar butoh ini perempuan. Dari namanya nama perempuan teman-teman. Zaujah ini perempuan ada tamar butoh. Abi Lahab ya, Abu Lahab berarti laki-laki. Jibal ini jamak dari kata jabal gunung, berarti ini gunung-gunung. Kategori apa yuk kira-kira? Mu'annas ya perempuan karena jamak tidak berakal. Manfus itu muzakkar, laki-laki nggak ada tamar butoh. Yada artinya tangan teman-teman, jangan lupa. Kalau tangan anggota tubuh berpasangan kategori apa? Perempuan. Abi Lahab itu laki-laki ya. Syams matahari itu mu'annas, benda langit ya. Komar bulan benda langit mu'annas walaupun tidak ada tamar butoh.
Lanjut nih di sini. Sama ini alif mamdudah, alif sama hamzah berarti perempuan. Qiyamah tak marbutoh perempuan. Kubro alif maksuroh, alif bengkok perempuan. Fatimah nama orang perempuan juga. Jakarta ini perempuan teman-teman, nama kota, nama negara dihukumi perempuan. Sayaroh perempuan data marbutoh. Sauda ini alif mamdudah, alif sama hamzah perempuan. Kitab laki-laki nggak ada apa-apanya. Jadidun laki-laki nggak ada apa-apanya. Sohro alif mamdudah ini alif sama hamzah perempuan. Wasiah tamar butoh itu perempuan. Hamamah perempuan tamar butoh. Waqiah perempuan tamar butoh. Nahar itu laki-laki nggak ada apa-apanya teman-teman ya. Ini qiyamah tak marbutoh perempuan. Kubro alif bengkok ini alif maksurah perempuan. Laila itu nama perempuan, dah juga ada alif bengkok perempuan itu. Jalisah perempuan tamat butoh. Hadikoh perempuan tamat butoh. Fil laki-laki nggak ada apa-apanya. Dohmun laki-laki nggak ada apa-apanya. Nah, kita di sini minta dari laki-laki, ini semua laki-laki. Teman ganti perempuan ya. Kayak ustaz, itu perempuannya ustazah. Hanif, Hanifah ya. Jadi diganti laki dan perempuan. Musafir berarti al-musafiru, berarti al-musafirotu. Kita tambahkan tak marbutoh. Oh enggak, tun kan udah pakai al, jadi jangan pakai tun. Kalau nggak ada al baru musafirotun pakai tun. Jadi al-musafiru jadinya apa teman-teman? Tambah tu. Al-musafiro tu. Kodimun kita tambah tun. Kodima tun. Teman-teman, kalau mau nambah tamar butoh, huruf terakhirnya itu harus atas ya, harus fathah. Jadi jangan musafirutun, jangan ya musafirotun. Kodimutun salah, kodimatun. Jadi sebelum ditambahkan tamar butoh, sebelumnya fathah gitu ya. Al-haju tambahkan tu. Barisnya sebelumnya atas ya. Al-hajjatu. Hajjah, ibu hajjah. Ah, ini sudah musafirotun ya. Sudah ada di sini. Ini salah tulis lagi, harusnya saya tulis musafirun ya. Di sininya musafirotun gitu ya teman-teman ya. Gak apa-apa lah, bonus-bonus gitu ya. Atau bibu perempuannya atau biba tuh harus ba ya, atau bibah atau bibatu. Mahirun jadi mahirotun. Mahiroh, mahirun jadi mahiroh. Solih jadi solihah gitu ya. Jamil jadi jamilah gitu. At-tajiru at-tajirotu. Ah, ini faqihun. Ini ha bukan tamar butoh. Faqihatun. Jadi penulisannya ntar faqih hanya yang kayak kacamata dua itu loh, satu di atas, satu di bawah. Baru ditambahkan tunnya seperti ini, tak marbutoh. Faqihatun. Faqihatun gitu ya. Ad-darisu jadinya ad-darisatu. Jadi datun. Al-muslimatu so'imatun gitu teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat.